نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwata fillah wa bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, nikmat iman dan nikmat Islam, dan semoga ini terjaga pada diri kita sampai kita mati nanti. Dan juga kita tidak lupa bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dia bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan pada malam hari ini anak mohon maaf kalau terlambat. Dan insyaallah kita akan membahas, ya, saya akan membacakan satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ya, beliau menulis satu kitab kecil, ya, yang berjudul Riba dan Jual Beli yang Diharamkan. Ya, ini kitabnya ringkas tapi pembahasannya begitu padat. Ya, beliau beri dulu riba dan jual beli yang terlarang. Ya, mengapa ini kita ambil sebagai topik? Karena ini adalah salah satu perkara yang, ya, banyak beredar di kalangan kaum muslimin saat ini. Ya, kita tidak terasa terjebak dalam perbuatan-perbuatan riba. Ya, transaksi ribawiyah, muamalah ribawiyah, dan ini, ya, ada di sekeliling kita. Mungkin kita atau keluarga kita, istri kita, anak-anak kita tidak sadar, ya, melakukan perbuatan yang seperti ini. Padahal, ya, dosa riba dan dampak negatif dari riba itu luar biasa. Ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau antum buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 275, 276 sampai ayat 280 itu berbicara tentang riba. Ya, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang menyebutkan bahwasanya dosa terkecil dari riba sama dengan seorang yang berzina dengan ibunya. Ini dosa terkecil. Dan di antara perkara-perkara yang menghancurkan, ya, dari 7 perkara yang menghancurkan satu generasi, satu kaum, ya, satu bangsa adalah riba. Yang hadis-hadis juga menyebutkan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan, ya, yang menjadi saksi dan yang menulis. Ini perkara-perkara yang berkenaan dengan riba. Olehnya itu anak, ya,
ingin membacakan, ya sekedar membacakan kepada ana dan kita semua perkara-perkara yang berkenaan dengan riba. Nah, kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bawa Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 275. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini ayat yang berbicara tentang riba. Ya. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Dan antum lihat, ya, fiilnya, kata kerjanya ya'kuluna, senantiasa. Itu fiil mudhari'. Fiil mudhari' kata kerja yang sedang berlangsung dan senantiasa berlangsung. Ya. Jadi orang yang masih makan riba, orang yang selalu makan riba, atau orang yang senantiasa makan riba, la yaqumun, mereka tidak berdiri. Ya, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Ini orang yang makan riba. Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, karena bahwasanya jual beli itu sama aja dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, maka barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabbnya kemudian dia berhenti, falahu masalah, maka baginya apa yang terdahulu. Ya, baginya modalnya wa amruhu ila Allah, dan perkara-perkara yang telah lalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada, dan barang siapa yang kembali kepada perbuatan riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini. Ya. Nah, ini ayat pertama yang berbicara secara jelas tentang riba, bahwasanya orang-orang yang makan riba, ya, keadaannya di dunia, ya, sebagian mufassir mengatakan di akhirat kelak seperti orang yang kemasukan setan, seperti orang gila. Ya. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwasanya al-bai'u mithlu riba, jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang berhenti dari perkara-perkara riba, maka baginya apa yang telah lalu. Tapi siapa yang kembali, yang melakukan perkara-perkara, bermuamalah, transaksi dengan perkara-perkara riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Ini ikhwati billah azanallahu iyyakum. Ya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini pelaku-pelaku riba. Yamhaqullahu riba, ya, Allah menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan pelaku-pelaku sedekah, as-sadaqat.
Ya, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berbuat dosa. Ini khawati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah melanjutkan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa aqamus sholata, menegakkan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak merasa sedih. Nah, kemudian Allah menyambung, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Kalau ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita perlu ya memperhatikan ayat tersebut. Karena apa? Karena setelahnya bisa jadi perintah yang datang kepada kita atau larangan. Ya, semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an kalau dia dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tunggu setelah itu. Ya, perhatikan baik-baik ayat itu karena ada perintah yang harus kita lakukan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan ya sisa-sisa muamalah ribawiyah. Ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang orang-orang yang beriman. Nah, ini ya, di antara ciri khas orang yang beriman, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara riba. Wa fa illam taf'alu, dan kalau kalian tidak meninggalkan ya perkara-perkara riba, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan perbuatan riba, muamalah ribawiyah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi, ya. Maka bersiap-siaplah untuk apa? Untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa in tubtum, dan kalau kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian ya modal yang kalian miliki, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak dizalimi dan kalian tidak melakukan kezaliman. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, dan kalau ada orang yang susah, maka berikan dia waktu sampai dia mudah. Ya, wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian bersedekah kepadanya, maksudnya kalau ada orang yang melakukan pinjaman, meminjam, berhutang kepada kita, kemudian dia belum sanggup untuk membayar hutangnya, ya, belum ada kemudahan baginya untuk membayar hutangnya, maka berikan dia tangguh sampai waktu yang bisa dia membayarnya. Wa antasaddaqu, kalau engkau bersedekah, ya, engkau halalkan utang tersebut, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Wattaqu, nah ini akhir ayatnya. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kepada satu hari kalian kembali kepada Allah. Ya, summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kemudian setiap orang wafat dan dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Nah, ini Bapak-bapak hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum, ayat ya yang mengabarkan kepada kita bagaimana riba itu. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba kepada kita. Nah, apa yang dimaksud dengan riba? Riba secara bahasa an-numu wa ziyadah. Ya. Jadi riba secara bahasa adalah an-numu, dia bertambah, berkembang, wa ziyadah, dan ada pertambahan nilai di situ. Itu namanya riba. Ya. Jadi an-numu wa az-ziyadah, itu namanya riba. Ya. Nah, ini riba secara bahasa. Secara istilah, ya, riba ya, diantaranya hadis Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, segala pinjaman, ya, segala bentuk pinjaman yang dari pinjaman itu mendapatkan manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua ya pinjaman yang di dalam pinjaman tersebut ada kemanfaatan, maka itu termasuk riba. Ya. Nah, ini khawtifillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian ulama-ulama yang lain memberikan istilah bahwasanya riba segala ya transaksi ya jual beli, ya baik yang disebutkan di dalam hadis Nabi ya 6 jenis jual beli,
yang di dalamnya ada lebih dan kurang, ya, maka itu termasuk riba. Jadi ada 6 jenis, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yang kalau ini terjadi, ya, lebih dan kurang, atau dia ditukar tapi tidak terjadi dipegang pada saat itu, maka itu juga dinamakan riba, ya, tidak langsung diambil satu sama lain. Jadi tukarnya satu dikasih, kemudian yang satunya nyusul besok, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, dan ini sering kita, ya, dengar. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zahabu bil-zahab, ya, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, ya, gandum dengan gandum, ya, wasyair bi asyair, ya, tepung dengan tepung, wat tamru bit tamar, ya, korma dengan korma, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam, mislan bi mislin, ya, dia harus sama, tidak boleh berlebih kurang, sawaan bi sawa, ya, persis, ya, yadan bi yadin, harus pada saat itu saling memberi. Nah, ini. Nah, ada khilaf nanti di kalangan ulama, di antaranya jumhur dan zahiriyah, yang mengatakan bahwasanya riba itu cuma ada dalam 6 jenis ini. Yang lain mengkiaskan bahwasanya segala yang mirip dengan 6 jenis ini, maka dia termasuk dalam perkara-perkara riba. Jadi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya riba itu segala perkara-perkara, ya, jual beli yang disebutkan dalam 6 hadis tadi, ya, ada emas. Kalau ditukar dengan emas, maka dia tidak boleh terjadi lebih dan kurang. Ya, jangan sampai emasnya 24 karat dengan emasnya 23 karat, kita tukar karena satunya lebih bagus, maka yang salah satunya lebih sedikit, sementara yang jelek lebih banyak. Yang satu cuma 1 gram, yang satu 1,5 gram. Ini nggak boleh. Ya, ini riba. Ya, bapak-bapak yang jualan emas, ya, di Rawamangun ada yang jual emas. Nah, ini nggak boleh berlebih kurang, atau perak dengan perak, ya, walaupun peraknya satu lebih bagus, satu lebih jelek, dia harus sama, ya, yang ini sekilo, yang ini sekilo, ya, nggak boleh berlebih kurang. Kapan dia berlebih kurang, ya, karena satunya lebih bagus dan satunya jelek, maka ini adalah riba. Jual beli yang dulu, ya, karena dulu jual belinya dengan cara barter, ya, dia tukar barang dengan barang, ya, belum terkenal ada, ya, uang yang begitu banyak seperti yang ada pada zaman sekarang, dan ada pun juga uang dulu emas dan perak. Nah, kemudian albur, ya, gandum. Yang ini juga kalau dia ditukar harus sama, ya, atau asyair, ya, tepung, ini juga kalau ditukar harus sama, nggak boleh beda, ya, dalam pertukarannya. Atau korma dengan korma, nggak boleh korma ajwa 1 kilo ditukar dengan sukari 2 kilo. Ya, karena ajwa itu lebih mahal, lebih bagus, maka sukari yang lebih jelek ini harus 2 kilo, nggak boleh. Jadi ini nggak boleh berlebih kurang, harus sama walaupun dia berbeda kualitas. Atau garam kan ada yang lebih bagus, ada yang nggak bagus. Ini juga nggak boleh berlebih kurang, dia harus sama kalau ditukar. Jadi mislan bimislin, sawaan bisawa. Jadi kalau ukurannya sama dan jumlahnya juga sama. Juga harus yadan biyadin, ya, pada hari itu. Ya, anak kasih, ya, terjadi serah terima barang. Nggak boleh sekarang dikasih, yang satu nunggu besok. Nah, kalau berbeda jenisnya, emas dengan perak, boleh dia berlebih kurang, tapi yadan biyadin, dia harus terjadi serah terima di majelis tersebut, ya. Jadi Anda ulang, karena perkara riba itu tipis, ya, dia tipis-tipis dengan jual beli. Ya, sedikit saja bedanya. Ya, contoh-contohnya banyak, nanti antum lihat kalau ada orang pinjam uang. Ya, ini tipis, ada orang pinjam uang 1 juta. Ya, di awal akad dia mengatakan saya berikan kau pinjaman 1 juta dengan syarat, ya, engkau mengembalikan uang itu 1.050.000. Ini riba. Ya, ada syarat di awal. Nah, kalau dia memberikan pinjaman, saya berikan pinjaman 1 juta, terus yang mengembalikan nanti memberikan lebih, maka ini tidak riba.
Ya. Nah, ini tipis sekali riba itu. Dan banyak ya di masyarakat kita riba yang kita lakukan saat ini, apalagi leasing begitu banyak dan kredit begitu banyak. Atau lihat kredit rumah, ya, kredit mobil, kredit motor, hampir semua yang terjadi adalah perkara-perkara ribawiyah. Ya, karena apa, waktunya sempit, ini riba. Ya. Jadi antum lihat akad di awal. Jadi kapan ada terjadi lebih dan kurang, ya, pertukarannya lebih dan kurang, atau dikiaskan dengan beras, ya. Kalau beras Cianjur ditukar dengan beras Kerawang, nggak boleh berlebih kurang. Ya. Dia harus sama. Kalau beras Kerawang 1 kilo, beras Cianjur juga harus 1 kilo. Walaupun beras Cianjur itu lebih bagus daripada beras Kerawang. Nah, ini. Kalau beras ditukar dengan garam, dia boleh berlebih kurang, tapi harus ya terjadi serah terima pada saat itu. Nggak boleh kita kasih beras sekarang 1 kilo, besok baru datang garamnya. Nah, ini akan terjadi pada antum lihat yang biasa bermain saham, yang mengatakan bahwasanya bursa berjangka itu hukumnya halal, tidak ada kehalalannya bursa berjangka ataupun bursa efek, tidak ada. Jadi dua-duanya haram. Yang antum beli kopi di Brazil, ya, yang nunggu cuma, apalagi ini sudah judi, ya, dia lebih ke judi dan kena pada perkara-perkara ribawiyah. Ya, antum 1 lot 20 juta, ya, barangnya nunggu, ada yang mengkiaskan bahwasanya itu baik salaf, ya. Dia memesan barang. Ya. Jadi dia pesan, barangnya belum datang, dia sudah jual barang tersebut. Ya kan? Dia tunggu cuman bagaimana naik kopi Brazil itu naik sedikit, lepas. Ya, dia pesan 2 lot, 3 lot dan seterusnya. Begitu juga bermain falas. Nah, ini perkara-perkara riba. Yang ini yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin saat ini. Yang ringan-ringannya kita kredit motor. Ya, antum lihat kredit motor DP-nya berapa? Antum jangan lihat DP-nya, antum lihat akadnya. Kalau terlambat, ya, maka antum kena 0,5% atau 1%. Ini akad-akad riba. Ya. Beli mobil itu akad-akad riba hampir semua. Dan yang mengatakan ada syar'ihnya, anda belum dapat syar'ihnya. Ya. Ataupun bank-bank yang mengatakan dia bank syariah. Antum lihat akad mudharabah. Ini antum yang punya rekening di bank, antum masuk ke bank pakai akad apa? Hah? Harus punya ilmu kita menabung. Kalau antum menabung di bank, hukum asalnya menabung di bank apa hukum asalnya? Hah? Hukum asalnya haram. Ya? Hukum asal menabung di bank haram hukumnya. Kebolehan karena antum harus belajar istilah fikih, ya. Karena di fikih itu ada haram, ada halal, ya. Ya, ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada halal, ada haram. Ini harus kita hafal baik-baik. Perkara-perkara yang haram biasanya tidak jadi halal. Dia jadi apa? Dia jadi makruh atau dia cuma rukhsah, keringanan. Ya. Seperti apa? Makan bangkai, hukumnya apa? Haram. Kapan jadi boleh? Ketika antum muttar. Muttar itu apa? Ketika antum dalam perkara-perkara darurat yang kalau antum tidak makan antum mati. Kita makan cuma sekedar mengganjal perut. Perkara-perkara riba juga begitu. Ya, antum menabung di bank, hukum asalnya nggak boleh, haram hukumnya. Diberikan rukhsah oleh para ulama karena orang itu takut uangnya hilang kalau dia taruh di rumah. Ana berikan kaidah-kaidah ringkasnya. Ya, bahwasanya riba gitu. Jadi kita sambung. Jadi kalau tadi kita sudah bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan riba, dan definisi riba secara bahasa adalah az-ziyadah, yang berkembang.
Sedangkan secara istilah ya banyak istilah para ulama. Di antaranya ya ada yang menyebutkan bahwasanya ar-riba az-ziyadah ya segala sesuatu yang terjadi pertambahan nilai ya pada barang-barang tertentu ya yang disebutkan oleh hadis tadi ya pada barang-barang tertentu dan keadaan-keadaan tertentu dan juga sifatnya yang tidak bersamaan. Ini bisa terjadi riba. Nah, ini definisi seperti ini akan bisa lebih jelas kalau kita masuk dalam contoh-contohnya. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya kalau emas ditukar dengan emas, dia tidak boleh berlebih kurang. Perak dengan perak tidak boleh berlebih kurang, gandum dengan gandum tidak boleh berlebih kurang, tepung dengan tepung tidak boleh berlebih kurang. Ya, garam dengan garam tidak boleh berlebih kurang, korma dengan korma juga tidak boleh berlebih kurang. Nah, kalau berbeda jenisnya dia boleh berlebih kurang tapi harus terjadi serah terima pada majelis tersebut. Ini perkara-perkara yang berkenaan dengan riba. Ya, kalaupun hadis-hadis begitu banyak, sebenarnya riba ini sudah jelas bagi kita. Ya, di kalangan kaum muslimin sudah sangat jelas, cuman kadang-kadang kita suka melakukan sesuatu perkara-perkara yang haram, kita buat akal-akalan supaya dia jadi seakan-akan halal. Nah, ini. Jadi terkadang dia sudah jelas ya perkaranya haram. Allah berfirman, ya jelaskan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba dia tidak berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Ya, kemudian Allah ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas kalimatnya di dalam Al-Qur'an, haram. Jadi riba itu hukumnya haram. Kalau ada yang mengatakan riba itu halal, maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala seorang mukmin maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Ya, tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ada pilihan lain baginya. Ini seorang mukmin. Jadi di antara ciri khas seorang muslim, ya, seorang mukmin kalau sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia punya pilihan lain. Nah, ini ciri khas orang yang beriman. Nah, kualitas keimanan kita akan teruji ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, kita juga mengatakan itu haram. Ya. Kalau Allah mengatakan itu halal, maka kita juga mengatakan itu halal. Jangan sampai perkara-perkara yang haram kita usahakan dia jadi halal. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin saat ini. Contohnya apa? Contohnya bagus ya, niatnya bagus tapi caranya salah. Ya. Dan ini mulai dari yang kecil-kecil. Antum lihat di terminal orang tukar rupiah dengan rupiah 1.000 ya dengan rupiah 1.000 uang kertas dengan 900 uang pecahan logam. Ini yang terjadi kan di terminal-terminal. Ya. Dia untung 100 perak. Tetapi apa? Mengorbankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merelakan dirinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang kecil-kecil yang antum lihat di masyarakat. Itu ya kiasnya kemana? Ke az-zahab bil zahab, tukar emas dengan emas. Ya, rupiah dengan rupiah. Karena dulu mata uang kan emas dan perak. Ya. Sekarang berubah mata uang. Ini yang kecil-kecil yang ada di masyarakat. Kalau di masyarakat pedesaan mereka tukar beras dengan beras. Yang satu karena berasnya lebih bagus, dia cuma sekilo. Yang berasnya kurang bagus, dia 1,5 kilo atau sampai 2 kilo. Ini terjadi pertukaran di kalangan masyarakat pedesaan. Yang mereka masih ada barter di antara mereka. Ini riba. Kita yang mengatakan dirinya masyarakat modern mulai melakukan pinjaman, ya, atau kredit atau apalah nama yang kita sebutkan. Karena kita kadang-kadang dengan nama itu bisa merubah hukum. Ya. Nama bisa merubah hukum kalau di kita. Padahal apa? Bukan namanya yang dilihat, hakikatnya. Sama dengan babi dan celeng.
Ya, orang mengatakan babi itu haram, kalau celeng, ya, celeng itu babi hutan ya. Ini haram, apa halal kata mereka. Beda ya. Cuman beda nama, ya. Maka hal tersebut jadi halal. Antum lihat sedikit aja, bank konvensional dengan bank syariah, beda nama ya. Apa yang berbeda di dalamnya? Satu mudharabah, ya. Satu apa? Hah? Atau dengan kur, kredit usaha rakyat dan segala macamnya, ini yang banyak muncul kan, yang orang disuruh meminjam. Ini yang terjadi kalau yang kita mengatakan diri kita ini masyarakat modern atau masyarakat apalah namanya saat ini. Ya, yang semuanya suka merubah-rubah nama yang hakikatnya itu perbuatan yang haram. Karena kita tidak lihat namanya, yang dilihat adalah hakikat dari perbuatan tersebut. Antum mengatakan itu mudharabah, musyarakah, muzaraah, ya. Yang semuanya dengan nama-nama Islam. Yang dengan nama ini, yang kalau di bank konvensional namanya pinjaman, ya, kredit, ya. Berubah nama, berubah juga hukum. Padahal tidak begitu dalam syariat. Jadi perubahan nama belum tentu merubah hukum. Antum lihat hakikat yang terjadi pada muamalah tersebut. Ini ringkasnya. Ya, antum lihat di perbankan syariah, antum masuk ke perbankan syariah dan kadang-kadang ya, dan kita lupa ya dengan apa yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwasanya seorang yang tidak mengerti hukum dagang jangan masuk ke pasar kami. Kita kadang-kadang nggak ngerti hukum dagang, kita masuk ke pasar, akhirnya apa? Banyak hal-hal yang diharamkan kita lakukan. Contohnya apa? Kita orang yang mau menjual barangnya dari kampung, kita hadang dia di tengah jalan, tidak sampai dia masuk ke pasar. Ini kan nggak boleh. Atau antum membeli sesuatu yang belum apa? Yang belum masak, ya. Ya, padi yang masih hijau antum sudah beli. Ya, biasanya tengkulak banyak yang melakukan hal yang seperti ini. Ya. Mulai namanya bikin broker, konsultan. Sekarang lebih indah namanya konsultan ekonomi. Ya. Ini konsultan hukum. Jadi perkara-perkara yang sifatnya ya nama-namanya berubah hukum itu. Ini khatibillah Allah wa yakum. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam perkara-perkara yang seperti ini. Cukuplah kita takut kepada Allah. Bahasanya Allah itu mengharamkan riba. Dan efek negatif dari riba pertama apa? Kehancuran masyarakat. Ya. Karena Rasulullah bersabda istanibu sab'ul maubikat, tinggalkan ya 7 perkara yang menghancurkan kalian. Di antaranya apa? Akilar riba, makan riba. Ya. Hancur masyarakat. Kalau riba berkembang di satu masyarakat, maka masyarakat di situ akan hancur. Karena apa? Karena tidak ada barakah di situ. Ya. Afwan yang kerja dengan muamalah riba, coba antum rasakan kehidupan antum. Ya, baik itu yang ada dalam asuransi, perbankan dan segala macamnya. Antum lihat bagaimana kehidupannya. Enggak barokah. Sibuk kayak orang gila. Iya. Apalagi antum yang hidup dengan hutang. Ya, ada motor kredit motor, mobil kredit mobil, rumah kredit rumah. Apa yang terjadi dengan orang yang seperti ini? Ya. Padahal semua itu mau ditinggalkan kan? Mau ditinggalkan semua itu. Tidak ada orang yang hidup dengan motornya seumur hidup kan? Kadang-kadang dia motornya 5 tahun udah rusak, belum selesai kreditnya. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ketakutan yang terjadi kalau leasing datang akhir bulan, ya, yang dia sudah harus bayar, ternyata uangnya nggak cukup. Apa yang terjadi? Dia takut. Apalagi kalau dia sudah bayar, dia pengen 20 kali pembayaran, sudah 15 kali. Pada saat ini ketakutan semakin tinggi. Karena apa? Leasing juga, debt collector juga semakin sangar. Karena sedikit-sedikit langsung ditarik. Karena sudah ada keuntungan di situ kan, apalagi ada asuransi di sananya. Banyak hal-hal yang antum lakukan, tanda tangan cek kwitansi yang tidak ada tulisannya. Kan antum kalau yang biasa kredit motor, kadang-kadang kwitansi itu enggak ada tulisannya. Antum tanda tangan semuanya, yang penting apa? Penting barangnya cepat keluar. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, banyak teman-teman yang saat ini berusaha ya, dari kalangan pakar-pakar cendekiawan ekonomi Islam mau melakukan satu perubahan besar di dunia ekonomi, tapi terjebak juga dengan perkara-perkara riba. Ya. Karena apa? Karena dibuat general umum semua, ya. Akhirnya apa? Dicari celah-celah untuk
menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabata lahmuhu min suhtin nar ya aula bihi." Ya, orang-orang katanya yang dagingnya ini tumbuh ya dari perkara-perkara yang haram, maka dia pantas untuk menjadi penghuni neraka. Ini khotifillah sanallahu wa iyyakum. Dan perkara-perkara riba ini yang mungkin kita lebih banyak tanya jawab ya supaya antum bisa lebih paham. Seperti ini ya, yang ringkas-ringkas saja yang antum lihat di antum. Dan segala sesuatu yang sifatnya rukhsah, keringanan, itu ada batasnya. Atau yang sifatnya antum katakan darurat, itu ada batasnya. Tidak selamanya darurat itu darurat. Ya, contohnya apa? Bangkai ya haram. Dia bisa jadi boleh karena darurat. Tapi kalau daruratnya sudah selesai, itu sudah tidak boleh makan bangkai. Atau babi lah. Antum sering mengiaskan babi itu boleh dimakan kalau dalam perkara-perkara darurat. Kapan daruratnya? Ketika seseorang yang tidak lagi mendapatkan makanan dan dia akan mati kalau tidak makan makanan itu dan cuma makanan itu yang ada. Ini darurat, tapi cuma sekedar mengganjal perutnya supaya dia tidak mati. Ini namanya darurat. Setelah itu tidak ada lagi darurat setelah itu. Ya kan? Coba antum lihat, buka semua literatur buku yang mengatakan bagaimana hukumnya menabung di bank-bank riba. Apa yang ada dari para ulama mengatakan? Diberikan keringanan. Karena pertanyaannya apa? Dia takut uangnya hilang kalau ditaruh di rumah. Atau transfer uang ya. Karena sulit transfer maka dengan jalan bank. Tapi jangan diumumkan kepada semua masalah. Ini darurat-daruratnya. Ya, darurat-darurat yang seperti ini ada batasnya. Karena apa? Ya, kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang sifatnya darurat membolehkan perkara-perkara yang haram. Tapi apa? Setiap yang darurat itu punya batasan. Ini kaidah juga harus kita hafal. Bahwasanya semua perkara-perkara darurat itu ada batasnya. Dan tidak semua sesuatu itu bisa dikatakan darurat. Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya seorang yang masih bujang, dia tidak sanggup nikah dan tidak punya uang untuk nikah, ya. Tidak ada kebolehan baginya untuk berzina. Jangan untuk mengatakan anak darurat tidak sanggup nikah ya, mau mahar mahal dan tidak ada ahwat yang terima, anak sudah keliling ta'aruf nazar ditolak sana kemari, ya. Anak tidak sanggup lagi untuk menahan hawa nafsu. Ya tidak ada dikatakan darurat antum untuk berzina. Ya, tidak ada. Jadi perkara-perkara yang seperti ini tidak ada daruratnya. Ya, perkara-perkara yang darurat pun terbatas. Makanya dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Tapi apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Segala perkara-perkara yang darurat ada kadarnya. Riba pun demikian. Ya, orang-orang yang membolehkan menabung di bank, ya, itu cuma sekedar rukhsah, keringanan. Tidak secara umum kita dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan bank. Dilihat apakah ini darurat atau tidak. Kalau antum cuma punya uang 100.000, darurat nggak antum nabung di bank? Iya kan? Uang 100.000 atau 1 juta, darurat nggak naruh di bank? Darurat? Udah nggak darurat kan? Berarti kalau antum nabung di bank, antum melakukan perkara yang apa? Haram. Nah ini. Jadi ketika kita masukkan di bank haram dan akad juga yang antum masukkan di bank, karena bank yang banyak melakukan perkara-perkara riba. Coba antum menabung dengan apa? Akadnya. Karena riba itu dilihat nanti dengan akadnya. Akad antum ketika antum menabung, naruh uang di bank, akadnya apa? Apa? Mudharabah atau simpanan? Simpanan. Kalau simpanan cuma sekedar disimpan. Kalau simpanan tidak boleh diinvestasikan. Antum simpan duit 1 juta di bank, uang itu tidak boleh diapa-apain, disimpan aja. Itu namanya simpanan. Beda kalau antum investasi, mudharabah. Dan kalau mudharabah
Yang terjadi apa? Akad investasi antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Ya. Pemilik modal dia harus menerima bahwasanya nanti kalau terjadi keuntungan dari usaha tersebut maka bagi untung, ya, bagi hasil. Hasil apa yang dibagi? Hasil keuntungan. Kalau terjadi kerugian, apa yang dibagi? Bagi rugi. Ada nggak di bank orang bagi rugi? Nah, nggak ada. Antum cari bank syariah yang ada bagi ruginya. Mesti ada bagi untung. Dan pemilik modal kalau dikatakan kalau rugi gimana? Mau nggak antum rugi? Nggak ada yang mau kan? Berarti antum nggak siap mudharabah namanya. Ya, itu bukan mudharabah, riba namanya yang seperti itu. Nah ini, antum nabung di bank dan ini harus jelas, antum harus tahu ilmunya. Nabung di bank ana simpanan dan harus jelas ya. Dengan kadang-kadang orang juga customer service di bank itu nggak ngerti ini mudharabah atau apa ini, atau cuma sekedar simpanan. Nah, investasi juga yang antum masukkan ke deposito yang 3 bulan, 6 bulan dan setahun dan seterusnya itu juga kadang-kadang kan tidak jelas ini deposito kemana dan seterusnya. Kalau kita membicara tentang perbankan syariah atau asuransi yang ada yang muncul belakangan dengan beragam asuransi, mau itu prudensial, mau itu apa, yang terkadang apa dalilnya ada ustadz yang ikut. Nah ini aneh-aneh kadang-kadang kita kaum muslimin ini. Ada katanya ustadz yang ikut dalam asuransi ini. Emang kalau ustadz melakukan perbuatan yang haram, hal itu bisa jadi halal? Enggak kan? Nah ini, terkadang-kadang juga cuman nama ustadz itu cuman sekedar dibawa-bawa kadang-kadang, atau ustadz itu ditaruh jadi pembicara dalam sebuah seminar. Nah ini sudah dijadikan sebagai acuan bahwasanya boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini khawatifillah azanillahu wa yakum yang banyak terjadi di sekeliling kita. Kita nggak usah bicara yang terlalu besar, ya. Nah, apa solusinya? Ya solusinya pertama apa? Kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kita ini hidup di dunia cuman sementara, ya. Tidak ada orang yang mati karena tidak makan riba. Tidak ada orang yang mati karena dia meninggalkan transaksi ribawi, yang enggak ada. Ya, antum tidak perlu takut. Nanti katanya bisnis enggak jalan kalau enggak punya motor. Allah akan punya cara menjalankan bisnis antum dengan antum jalan kaki. Cuman kita yakin enggak sama Allah? Yang Allah itu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha pemberi rezeki yang maha kuat. Yakin enggak sama Allah ini? Nah, keyakinan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang sangat berkurang saat ini. Akhirnya apa? Kita berani untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan perintah-perintah Allah. Ya, segala yang Allah haramkan kita tabrak-tabrak. Ya, apalagi dalam bisnis antum, apalagi pengusaha herbal yang kadang-kadang juga mereka tabrak-tabrak perkara-perkara yang ketika datang bantuan dari bank untuk mantu supaya dia punya modal usaha yang lebih banyak dan tokonya bisa lebih besar, ditabrak juga perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan ini terjadi, kawan. Ya, kenyataan yang terjadi di lapangan. Dibuat bagaimana segala perkara-perkara yang haram itu jadi halal. Akhirnya apa? Semua biar BC aja di syariah. Ya enggak? Apanya yang dibuat syariah? Pegawai-pegawai di bank yang dibuat syariah, yang tadinya enggak pakai jilbab dipakein jilbab. Itu yang terjadi kan? Padahal seseorang yang menggunakan jilbab, ya, ketika di situ ada perbuatan haram, tidak menjadikan hal tersebut jadi halal. Kalau customer service yang pakai jilbab, apakah muamalah riba jadi halal? Enggak kan? Nah ini, khawatibillah zanallahu yakum. Dia pun bekerja di situ juga cuma rukhsah kan sebenarnya. Haram hukumnya perempuan keluar dari rumah, hukum asalnya kan? Iya. Apalagi kalau dia sudah bertawarruj, ya, senyum. Di bank kan antum dapat berapa senyum? 5 senyum ya? Nah ini yang terjadi kan? Muamalah yang seperti ini ikhwati fillah azanillahu yakum yang perlu kita perhatikan. Dan juga seperti musyarakah ketika antum terjadi kongsi ya dalam bisnis sama-sama pemilik modal kemudian mereka berkongsi, ini dia perlu diperhatikan. Ya, atau muzaraah yang punya modal usaha untuk berusaha di bidang
pertanian. Kadang-kadang di bank itu nggak jelas yang mana mudharabah, yang mana muzara'ah. Antum juga kadang-kadang nggak paham. Jadi antum masuk ke bank tidak punya ilmu. Padahal apa? Antum sering ya ngaji Sahih Bukhari. Bahasanya apa? Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Pak, enggak punya ilmu antum masuk di situ, berdosa tuh. Enggak. Antum melakukan satu amalan, kemudian tidak ada ilmunya. Apa hukumnya? Hah? Haram kan? Mulai dari awal kita sudah melakukan perkara-perkara yang enggak boleh sampai kepada perkara-perkara yang enggak boleh, akhirnya apa? Rusak kita. Makanya yang pertama ya khatibillah zainallahu wa yakum, dari semua perkara-perkara yang haram apa? Takut kita sama Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, ya. Dan enggak perlu takut, enggak bakal ada seorang yang mati kelaparan. Karena dia apa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya begitu banyak kan? Kita baca dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan untuknya jalan keluar dan rezeki dari tempat yang dia tidak duga. Dan ini nyata atau tidak? Pernah terjadi atau enggak? Pernah kan? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang dia tidak duga. Antum lihat kisah-kisah sejarah masa lalu. Ya, bagaimana Ismail alaihissalam dengan ya umminya, ya Ummuna Hajar radhiyallahu taala anha, yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di satu lembah yang tidak ada pohon di lembah tersebut, cuman diberikan bekal seadanya, kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kembali ke Palestina. Antara Palestina dengan Mekah jauh. Mereka cuma berdua, dua-duanya lemah. Satu perempuan yang lemah, satu bayi yang masih lemah, yang masih merah. Enggak ada bekal apa-apa, habis bekalnya. Apa yang mereka lakukan? Ya, ada ikhtiar yang dilakukan oleh Ummunah Hajar radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan ada air Zam-Zam yang diminum oleh jutaan kaum muslimin setiap hari. Ini karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya lemah. Ya, Hajar radhiyallahu taala anha lemah, seorang wanita lemah, ya. Dan Ismail alaihissalam seorang bayi yang masih merah yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua, tidak ada siapa-siapa di situ. Antum kalau lihat yang pernah haji, yang pernah umroh, antum lihat bagaimana Ka'bah. Apa di sekeliling Ka'bah, ada apa di situ? Cuman ada batu-batu, nggak mungkin ada air di situ. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Wa may yattaqillaha ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang dia tidak duga dari mana, dan rezeki yang kita tidak duga itu lebih banyak daripada yang terduga. Contoh kedua siapa? Maryam radhiyallahu taala anha. Ini lebih bagus lah buat ibu-ibu sekalian yang ada dalam rumah, supaya apa? Supaya mereka memberikan nasihat kepada suaminya, dan ini nasihatnya para sahabat, ya, sering terulang dan sering anak ulang buat anak dan kita semuanya. Apa kata ibu-ibu, ya, para sahabiah kepada para sahabat ketika suaminya keluar dari rumah? Katanya, wahai suamiku, kami lebih siap untuk lapar, ya, daripada kami dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kami lebih siap menanggung lapar di dunia ini daripada masuk neraka nanti di akhirat kelak. Coba ibu-ibu seperti ini juga berikan ya sugesti kepada suaminya. Kalau keluar rumah, Bi, saya lebih tahan lapar, Bi. Ya, saya siap untuk menanggung lapar hidup di dunia ini dengan harta yang halal daripada saya kenyang dengan harta yang haram kemudian saya dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Maryam radhiyallahu anha. Apa yang beliau lakukan? Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mihrabnya, dan apa yang datang? Rezeki dari tempat yang dia tidak duga. Dari mana rezeki itu? Ya, makanan-makanan yang tidak ada di negerinya. Ya, sampai Nabi Zakaria terheran-heran dan bertanya, apa kata Maryam radhiyallahu anha ketika beliau menjawab pertanyaan Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan ini wahai Maryam? Katanya, "Hadza min fadli Rabbi." Ini keutamaan dari Rabbku. Nah, ini akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi apa yang harus ada pada kita? Ya, ketakwaan kita ini harus kita bina. Karena ini yang hilang dari kaum muslimin saat ini.
Ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh berkurang kita ya, dan kita semua ya, nasihat ini buat kita. Ini yang hilang dari kita sehingga apa? Karena kita kurang keimanan kita, kurang ketakwaan kita, dosa-dosa yang kita anggap ya, dosa-dosa yang besar kita anggap kecil sekarang, apalagi dosa-dosa kecil kita anggap dia itu bukan dosa. Contohnya apa? Salaman dengan wanita yang bukan mahram. Atau wanita yang bukan mahram salaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Hukumnya apa? Haram. Apa yang terjadi dengan kita? Ini kita anggap biasa, salam-salaman apalagi hari lebaran. Ya, katanya enggak enak karena dia saudara. Enggak enak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, saya dimasukkan besi yang panas dari telinga yang kanan kemudian tembus di telinga yang kiri, itu lebih saya sukai daripada saya memegang tangan wanita yang bukan mahram. Ini kan dosa yang kita anggap kecil ya, tapi ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak pernah membayat wanita dan menyentuh tangan mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang kualitas keimanan beliau begitu kuat, yang nafsu beliau terjaga, tapi ini tidak terjadi. Kita banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya. Apalagi perkara-perkara riba kita sudah anggap dosanya dosa kecil atau bukan dosa lagi saat ini. Ya. Antum kredit motor, antum lihat semua kredit motor yang menggunakan leasing mesti riba. Atau semua kredit mobil yang menggunakan leasing mesti riba. Dari mana ribanya? Akadnya antum lihat, coba antum baca akadnya. Kalau antum telat mesti ada 0,5% dendanya kalau antum telat. Antum tanda tangan akad ini, maka dia sudah menjadi akad ribawiyah. Antum akui satu perbuatan riba. Yang kedua apa? Kalau kita mau mencari, bukan kita yang cari. Ya, leasing itu yang menghadirkan barang tersebut baru kita ambil. Yang ketiga apa? Ada pihak ketiga kan, ada yang pemilik showroom, ada yang leasingnya, antum yang datang. Ini terjadi perbuatan-perbuatan riba di sini. Ya. Dan itu masuk dan subur di Indonesia. Ya. Antum enggak usah khilaf dalam masalah bai' fi bayatain ya, jual beli dua harga. Jual beli dua harga tidak masuk karena akadnya satu. Ya, dia masuknya di riba. Ya, karena akad riba yang kita tanda tangani. Nah ini, dengan bunga yang macam-macamnya. Kalau bank syariah bunganya flat katanya. Ya, kalau bank konvensional bunganya bisa berubah-ubah, termasuk tergantung fluktuasi ya ekonomi pada saat itu. Ini yang terjadi khawati fillah azanillahu wa iyyakum. Cuman karena apa? Karena kita pengen dilihat punya motor, pengen punya mobil, pengen punya rumah. Dia tahan ya untuk berada dalam neraka dengan perbuatan yang kecil seperti itu dan meninggalkan surga yang begitu luas. Kualitas keimanan kita perlu kita pupuk. Yakin nggak kita surga dan neraka itu ada? Yakin? Jangan sampai kita nggak yakin ada surga dan neraka. Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang, ada beberapa orang yang menulis buku ya, bahwasanya neraka itu tidak kekal. Ada yang mengatakan surga dan neraka itu tidak ada. Kita ini kaum muslimin yakin nggak dengan surga dan neraka itu? Bahwasanya pelaku riba dia akan lama hidupnya dalam neraka. Dan antum bayangkan neraka itu orang yang paling kecil siksanya adalah orang yang dikenakan sepatu dari neraka kemudian mendidih ubun-ubun. Ini yang paling kecil di neraka. Ini bagaimana dengan yang di tengahnya neraka dan yang ada di keraknya neraka? Dan jangan kita bayangkan sehari di neraka itu enak. Ya, sehari di neraka bagaikan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Itu perumpamaan dan itu masih bisa lebih. Ya. Dan bagaimana dahsyatnya neraka, padang mahsyar aja sebegitu dahsyatnya, orang bisa tenggelam dengan keringatnya, apalagi kita dalam neraka. Maka kita harus yakin ini, bahwasanya kita betul-betul harus takut kepada neraka dan ingat dengan surga yang begitu indah. Ada namanya al-khaufu war raja, takut dan berharap kepada surga. Ya. Surga, orang yang paling terakhir masuk surga dia mendapatkan ya tempat seluas bumi yang dikali 10 dengan kenikmatan yang antum baca dalam Al-Quran. Kalau yang seperti ini yang terjadi akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ngapain kita dengan halal yang cuma motor, ya, mobil, rumah, kita korbankan surga yang begitu indah. Ya, kita korbankan kenikmatan-kenikmatan yang abadi
Yang semua kan dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fana. Ya, tidak ada yang abadi. Kita tinggalkan sesuatu yang abadi cuma karena pengen mendapatkan sesuatu yang fana. Ini yang banyak terjadi. Kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pertanyakan kalau ini yang kita lakukan. Ketakwaan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah. Terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwati fillah Allah wa iyyakum, ya banyak-banyak ingat mati. Ya karena kaum muslimin kehancurannya kalau mereka hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia lebih cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Ingat kuburan. Bahwasanya setelah kita di dunia ini kita akan masuk ke alam barzakh. Sendiri kita di dalam kubur dengan fitnah kubur dan siksa kubur yang menunggu. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kubur, sendiri kita dalam kubur. Enggak ada orang yang dulu menawarkan kita pinjaman di bank dengan segala iming-iming. Kalau kita mati dia mau datang ke dalam kubur bersama kita. Ya, jangankan itu, anak kita, orang yang paling sayang kepada kita, istri kita juga enggak mau masuk dalam kubur bersama kita. Ya. Dan halal haram itu hitam putih. Apapun yang dikatakan oleh istri kita atau yang dikatakan oleh suami kita, kalau itu haram, katakan ini haram. Dan saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada Anda. Ya, kita akan berpisah nanti. Kalau kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali dipersatukan. Dan banyak yang terjadi. Lihat para nabi, Nabi Nuh, ya, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, Nabi Ibrahim bapaknya ditinggalkan. Karena apa? Karena perkara-perkara yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwati fillah Allah wa iyyakum. Jangan kita terlalu indah hidup di dunia ini. Dunia ini sementara, ingat mati. Ya, karena kita ini akan mati semuanya. Dan antum lihat tanda-tanda kiamat yang sudah hampir semuanya ada di depan mata kita. Antum lihat, ya antum baca dalam hadis Arba'in apa yang terjadi. Ya, alamatus saat terjadi di mana-mana. Ya, ketika malaikat Jibril bertanya, apa tanda-tanda kiamat wahai Muhammad? Katanya apa? Antaral khufat al-urat al-ura ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Bagaimana engkau melihat seorang penggembala kambing yang mereka tidak beralaskan kaki? Apa yang terjadi sekarang? Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Antum lihat di mana-mana sekarang. Orang sekarang berlomba-lomba bikin menara. Ya, ada menara yang tingginya 800 meter, ada yang 600 meter, 250 meter. Nanti ada menara yang tingginya 1 kilo. Ya, ini yang terjadi kan? Kita juga sudah jangan menjadi pelaku-pelaku yang mengundang terjadinya kiamat. Walaupun itu mesti terjadi, orang berlomba-lomba mendirikan bangunan di mana-mana menara dibangun. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ini yang terjadi, tanda-tanda kiamat sudah hampir semua ada. Ya, kita ini tinggal menunggu kiamat akan tiba. Dan Allah bisa saja menjadikan kiamat itu kapan saja kan, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Sudah jam 8.05. Ya, kalau ada yang bertanya, ya silakan ya. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau enggak, antum tanya kepada asatidz yang lain. Fadhal, Pak. Bagaimana Ustaz kalau umpamanya kita mengikuti itu koperasi simpan pinjam, Ustaz? Ya, dilihat Pak, koperasi simpan pinjamnya seperti apa. Ya, antum lihat syarat-syarat yang ada di dalam. Ya, kalau di dalamnya ada terjadi perkara-perkara riba, maka tidak boleh kita mengikuti koperasi simpan pinjam seperti itu. Kalau koperasi biasanya agak lebih aman ya. Karena terkadang ada koperasi yang bisa dibuat lebih bagus ya. Mereka kalau simpan pinjam biasanya ada bunga di dalamnya, Pak ya. Kalau di dalamnya ada bunga maka tidak boleh. Ya, kita pinjam 1 juta kemudian nanti dibalikan dengan ada persentase 5%. Biasanya koperasi memang lebih kecil persentasenya, tapi sekecil-kecilnya perbuatan yang haram tetap haram. Ya. Iya, bukan masalah SHU-nya, Pak. Sisa hasil usahanya kita kembalikan kepada anggota, tapi perkara yang mereka lakukan di situ. Jadi ketika terjadi akad riba dalam transaksi simpan pinjam tersebut, maka ini tidak boleh. Jadi apapun yang terjadi dengan keuntungan dari koperasi tersebut, maka itu tidak boleh. Ya, walaupun SHU-nya nanti dikembalikan kepada anggota, tetapi kalau cara simpan kalau simpan nggak terlalu masalah ya. Kalau koperasi simpan saja boleh. Nah, biasanya yang terjadi banyak ketika terjadi pinjam. Ya.
ketika ada pinjam, biasanya pinjam ini tidak ada koperasi memberikan pinjaman 1 juta, baliknya 1 juta, ada ya? Ketika ini tidak ada, maka haram hukumnya. Walaupun sisa hasil usaha dibagi kepada semua anggota, dan memang koperasi agak lebih adil kepada anggotanya, tapi caranya haram, maka tetap dia haram. Biasanya sama dengan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal saja aman biasanya. Ya, sekedar kita mengumpulkan harta kaum muslimin dari zakat, infak dan sedekah, Baitul Mal. Ketika ada tamwilnya, ini biasanya bermasalah. Ketika menginvestasikan harta nasabah, ini biasanya terjadi perkara-perkara yang haram. Ini yang selalu terjadi. Biasanya kalau kita cuman sekedar menyimpan, biasanya aman. Tapi kalau ada pinjam, hampir tidak ada koperasi yang memberikan pinjaman tanpa ada bunga. Walaupun terkadang ada yang mengatakan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang meminjam. Karena terkadang ada beberapa lembaga-lembaga sosial yang uangnya itu uang hilang sebenarnya. Dia kasih duit 5 juta buat hilang aja. Tetapi untuk memberikan pelajaran kepada orang yang diberikan bantuan, bahwasanya uang itu harus dikembalikan dengan persentase seperti ini, tetap haram yang seperti ini. Niat baik tapi dengan cara yang salah tetap salah. Atau cara yang salah atau niat yang salah ya dan caranya benar, itu juga tetap salah. Jadi seperti ini, khotibillah azanillahu wa iyyakum. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Ya? Transfer boleh. Iya, karena itu rukhsah ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah menjual barang, kalau kontan 1 juta, terus kalau kredit 1,5 itu boleh? Boleh kalau seperti itu. Yang penting akadnya satu. Tapi dia udah tahu modalnya gitu. Ya? Dia sebelumnya udah tahu modalnya. Maksudnya? Orang yang beli itu udah tahu modalnya itu segini. Kalau orang yang beli tahu modalnya, enggak ada masalah. Yang penting kalau jual beli lihat di akad. Ya, akadnya seperti apa. Walaupun dia tahu modalnya ini 10.000, terus antum jual kepada dia ini, antum beli dari ana 10.000 kredit atau kontan 5.000. Dia harus milih pada saat itu ya. Ana beli dengan kontan 5.000 harus langsung dibayar. Ya. Jangan sampai yang terjadi, banyak terjadi riba di masyarakat. Kalau ana jual ini 100.000 kredit, ya, yang terjadi riba di mana nanti? Biasanya terjadi di masyarakat, dia serahkan barang itu, dia terima ya kredit 100.000, kemudian dia jual lagi kepada orang yang menjual di awal. Ana jual sama si B ya, jadi Abdullah menjual kepada Muhammad buku ini dengan harga 100.000. Muhammad terima buku ini, ya kredit. Akhirnya besoknya ya Muhammad datang lagi jual kepada Abdullah buku ini dengan harga 50.000 cash. Ini riba, ini nggak boleh yang seperti ini. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, antum ambil barang kredit kemudian jual kepada si yang punya cash. Antum cuma mau bikin hila, bikin cara bagaimana caranya dapat uang, tapi seakan-akan dia halal dengan cara jual beli. Ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, dia ambil barang kredit dari toko buku atau dari mana-mana, kemudian dia jual ya ke toko buku itu lagi dengan cara yang cash, atau toko-toko kertas banyak yang terjadi. Penerbit ada beberapa penerbit yang biasa melakukan hal yang seperti ini cuma untuk mendapatkan uang sebenarnya, agar dia bisa membeli sesuatu yang dia butuhkan. Karena di toko itu tidak ada barang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum membeli emas dengan kartu debit? Iya. Kalau beli dia berbeda jenisnya boleh. Anda pakai debit, walaupun ada yang mengharamkan ya. Di antaranya Syekh Fauzan mengatakan yang seperti ini nggak boleh. Ya, tapi hal yang seperti ini boleh. Jadi antum yang penting kartu debit ya, karena itu sudah dianggap sebagai pengganti uang. Ini hukumnya boleh. Ya. Kalau kartu kredit nggak boleh. Kartu debit kan? Ya, debit card ya. Kalau kartu debit boleh. Jadi antum gesek debit dan beli emas, ini boleh ya, karena ketika keluar kertasnya itu sudah sebagai pengganti uang. Ini boleh ya. Walaupun Syekh Fauzan rahimahullah taala mata ini nggak boleh. Karena ini belum jelas uangnya di mana. Ya, atau dia menggunakan cek.
Cek itu katanya juga nggak jelas. Ya, tapi ini jelas kalau debit itu udah jelas. Antum gesek begitu dia keluar secara otomatis ya uang itu akan masuk ke rekening yang punya toko biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan. Anda beli barang melalui perantara. Anda beli barang melalui perantara. Perantara ini menentukan harga, misalnya Anda suruh bayar 100. Kemudian perantara ini yang negosiasi ke penjual dan yang sampai deal di dia, Anda tahunya pokoknya tinggal bayar, itu boleh atau enggak? Ya itu boleh dalam hukum simsar ya. Namanya hukum broker. Jadi antum cari barang ini dengan harga 100.000. Nah, nanti terserah antum ya dapatnya di mana. Nah, ini cuman barangnya harus ada nantinya. Jadi ketika antum memberikan uang, barang yang diberikan ada pada serah terima ya akad pada waktu itu. Itu boleh ya. Hukum simsar, hukum apa namanya? Makelar. Biasanya kan banyak di masyarakat ini makelar tanah. Ya, antum disuruh jual tanah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hukum makelar ini jangan ngambil kiri kanan. Ya harus jelas ya di akad awal. Ya ada yang makelar properti yang banyaknya seperti era dan sebagainya yang mereka ngambil 2,5% dari hasil jual beli, ini boleh yang seperti ini ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau gade sawah gimana? Gade sawah. Kalau gade sawah nggak boleh, Pak. Ya, yang banyak terjadi di masyarakat gade sawah itu, ya sawahnya digadai ke orang yang dia pinjam duit, kemudian yang pinjam duit yang manfaatkan sawah itu kan. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat itu riba. Baik itu uang antum langsung atau antum barang ya. Dengan syarat apa? Anak gadai, banyak yang gadai mobil sekarang. Ya, gadai mobil 20 juta mobilnya dipakai, nggak boleh nih. Ya. Jadi antum gadai mobil, kemudian mobil itu antum manfaatkan atau gadai motor atau perkara-perkara yang lainnya. Ya. Tetap nggak boleh. Jadi perkara yang haram walaupun jadi ridho dari orang tidak menjadikan sesuatu jadi haram. Apa yang haram jadi halal. Jadi antara deal, jadi antum ridho ya dalam masalah-masalah gadai, tidak masuk dalam masalah jual beli. Beda gadai rahan ya. Rahan beda dengan jual beli. Jadi hukum gadai tersendiri. Antum gadai ya, gadai itu nggak boleh manfaatkan. Ada yang bertanya gimana kalau nanti motornya rusak? Ya, dibunyiin, antum bunyiin aja di rumah. Ya, antum bunyiin dia setiap hari. Nanti hukumnya bensin yang keluar antum minta ke dia. Ini antum tinggal tuliskan bensin yang antum pakai untuk bunyiin motor antum tiap hari ini seperti ini. Tapi kalau antum pakai ya barang-barang tersebut, ini banyak terjadi ya, gade emas ya, gade perak, gade mobil. Yang banyak terjadi kita gade mobil. Antum butuh duit, mobilnya digadain langsung. 20 juta ya atau 30 juta mobilnya diberikan, antum terima duit, mobil ini kita pakai. Ini haram hukumnya. Ya, kalau kita beranam pernah melakukan dan kita semua ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menanya, 50 tahun yang lalu saya punya nenek, punya 30 dia di kampung. Dia menggadaikan sawah. Atas kata dia menggadaikan tidak boleh haram. Tapi juga digadaikan. Pertanyaannya ini Ustaz. Sawah itu digadaikan berupa dengan emas. Emas. Sekarang cucunya minta sawah itu dikurangkan. Artinya pada cucunya belum tembus sawah itu. Pertanyaan saya Ustaz, kalau ini oleh teman itu, bagaimana sistemnya sekarang sejak emas dulu dengan sekarang beda harganya sekarang. Berbeda dengan emas sekarang. Ya, dengan menggunakan harga yang ketika terjadi pada waktu itu. Jadi kalau emas pada waktu itu, kalau sekarang emas kan 500.000, dulu emasnya cuma 10.000, maka dia menggunakan harga emas pada saat terjadi transaksi gadainya. Tapi yang bersangkutan tidak bersedia sekarang. Umpamanya dia bilang 10 kilo maka sampai dia katakan 10 kilo misalnya. Jadi dia tetap uang 10 kilo sekarang gitu. Tapi ini sekarang. Nah, ini
ini perlu ini Pak, masukkan ke mahkamah Pak, masukkan ke pengadilan. Biasanya pengadilan agama menerima hal yang seperti ini. Jadi berikan pengaduan ke pengadilan untuk masuk ke pengadilan bahwasanya terjadi transaksi gadai seperti ini. Insya Allah pengadilan agama bisa memberikan jalan keluar. Biasanya pakai pihak ketiga Pak kalau yang seperti ini. Nah, iya silakan Pak. Di TV itu kan ada biro-biro haji itu besar. Saya pernah dengar itu dengan uang 3,5 juta Anda bisa berangkat haji tahun ini katanya. Katanya ditalak, itu bagaimana Ustaz? Nggak boleh Pak, haram hukumnya. Dana talangan di bank nggak boleh, haram. Karena dia bayar bunga setiap bulan. Ada namanya kalau dia di bank-bank syariah itu, biasanya Bank Mandiri Syariah dan sebagainya, ada 4 juta ya Pak biasanya. Mereka punya dana talangan 4 juta, tapi antum bayar, ana lupa namanya, yang antum bayar 1.400.000 setiap tahun. Ini haram hukumnya, nggak boleh Pak. Tapi dia bilang dengan dalih dia menolong Ustaz. Ya? Dengan dalih dia menolong. Enggak, menolong harus dengan cara yang benar Pak. Ini kan menolong dengan cara yang salah. Jadi dia menolong dengan menggunakan perbuatan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah haji kalau kita nggak mampu nggak apa-apa kan Pak. Jadi haji itu kalau kita mampu. Dan yang ketiga, perkara-perkara yang seperti ini menyebabkan orang yang mampu jadi terhalangi dirinya untuk pergi haji. Ya karena apa? Di dalam masalah haji banyak orang-orang yang sudah mampu terhalangi dengan orang yang tidak mampu. Karena dia punya duit 4 juta, dia daftar, dia dapat porsi namanya. Nah, porsi ini menghalangi orang yang sanggup bayar haji pada saat itu, terhalangi, sehingga banyak daftar tunggu yang terjadi karena yang seperti ini Pak. Jadi kacau dunia haji itu. Jadi banyak daftar tunggu yang sampai jutaan daftar tunggu karena perkara-perkara yang seperti ini. Masuk dunia perbankan kepada orang-orang yang tidak mampu, dia mendaftar. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, orang-orang yang belum berhak untuk haji, yang belum balik, ini juga didaftarkan oleh orang tuanya. Yang baru masih umur setahun didaftarkan ke dana talangan itu, menunggu daripada dia nunggu nanti 10 tahun baru haji, dari sekarang dia daftarkan. Akhirnya apa? Yang sudah balik tidak bisa dia untuk pergi haji. Jadi perkara-perkara yang seperti ini dari semua sudut ya, dari pertama dia melakukan transaksi riba ya, karena ketika 4 juta itu pinjaman Pak. Nanti antum harus bayar 1 juta kartu ya, 1.200.000 per tahun. Ini haram hukumnya. Yang kedua, antum menzalimi orang yang sudah berhak. Antum ambil kursinya. Yang harusnya dia sudah berhak untuk pergi karena sudah memenuhi semua syarat, cuma dihalangi oleh orang-orang yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, orang yang belum berhak pergi haji pun bisa didaftar. Ya, untuk nunggu 10 tahun kemudian. Padahal ada orang yang sudah 60 tahun yang harusnya dia sudah punya uang dan dia sanggup untuk pergi haji, terhalangi oleh bayi-bayi yang tidak berhak untuk pergi haji. Jadi la darara wala dirar. Kita tidak boleh melakukan satu kemudaratan kepada diri kita dan kemudaratan buat orang lain. Ini kezaliman yang luar biasa yang dilakukan. Ini apa? Daftar tunggu begitu banyak. Daftar tunggu ini tidak pernah terjadi di zaman dulu ya. Tidak terjadi daftar tunggu. Karena apa? Orang yang sanggup yang pergi haji pada waktu itu langsung mereka bayar dengan uang yang ada. Nah, ini ketika ini yang terjadi dibuat inilah begitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak boleh, maka kehancuran juga yang terjadi pada ujung-ujungnya. Ya, baik haji maupun umroh. Umroh juga begitu ya. Banyak umroh yang sekarang yang sifatnya judi. Antum dengan 11 juta, 13 juta bisa pergi umroh. Sesuatu yang tidak masuk logika. Ya, mau diputar bagaimanapun itu tetap hukumnya tidak boleh. Karena apa? Banyak, kalau dalam masalah jual beli ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak ada riba di dalamnya. Ya, yang kedua, tidak ada judi di dalamnya. Yang ketiga apa? Tidak ada syubhat. Ya. Yang keempat, tidak ada apa? Gharar. Gharar itu merugikan orang lain. Nah, ini banyak terjadi. Antum lihat dalam dunia travel ya, ana banyak teman-teman orang travel, nah juga pinjam banyak bergaul dengan mereka, memberikan masukan, enggak boleh hal-hal yang seperti ini. Kata mereka apa? Untuk mendapatkan untung, supaya banyak orang yang terkait dengan memberikan harga yang begitu murah, harga 13 juta, bahkan ada yang harga cuma 7 juta, 8 juta, enggak masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi? Dan ini akan menjadi bola salju, jadinya MLM ya. Ada sekarang beberapa umroh MLM juga. Ya, antum dapat 6 bisa pergi umroh atau haji yang seperti ini. Khawatibilazanillah wa iyyakum, ini hal-hal yang tidak boleh. Ya. Jadi antum masuk ke bank syariah dengan dana talangan, hukumnya haram dana talangan ini. Enggak boleh. Dari sisi riba dia kena, dari sisi memberikan kemudaratan kepada orang lain pun dia kena. Ya Allah alam bissawab. Ya. Ya, silakan. Kalau
tetap haram kartu kredit. Jadi kartu kredit mau di gimana pun tetap haram. Akadnya antum lihat, ketika antum mengambil kartu kredit akadnya seperti apa? Yang banyak antum tanda tangan itu akadnya apa yang ada di dalam? Ya? Iya. Jadi hukum asalnya haram. Yang kedua, yang mengeluarkan kartu kredit ada nggak bank syariah? Ada ya? Ya sudah mulai ada sekarang bank syariah ya. Jadi sistemnya pun wallahu alam ya, anak belum lihat bagaimana ininya dalam transaksinya. Dibuat ada beberapa perkara yang kata mereka kalau di Singapura katanya kalau kita membayar itu mudah kalau pakai kartu kredit. Tapi buktinya orang ke Singapura yang tidak punya kartu kredit bisa juga kan? Bisa ya? Bisa. Nah ini kemudahan-kemudahan yang kata mereka kalau kita beli tiket di Singapura ya terkadang katanya ada tempat-tempat yang kalau kita tidak pakai kartu kredit nggak bisa. Ya. Tapi kalau antum ke tempat lain bisa nggak dengan kartu bukan dengan kartu kredit? Bisa katanya. Berarti bisa kan? Nah, ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita buat-buat, ya. Jadi antum lihat saja akadnya kartu kredit dan antum kapan antum bisa jamin nggak antum nggak terlambat? Nggak ada jaminan kita itu bisa. Mungkin hari ini kita karena memang kartu kredit kalau kita sebelum jatuh tempo dia tidak kena penalti, tapi kan ada iuran 3 bulannya. Atau ada iuran 6 bulannya kan kartu kredit itu. Semua bank, baik itu bank syariah yang mengeluarkan kartu kredit atau apalagi bank konvensional ya. Antum dengan ya iming-iming dan orang kita tidak diajarkan oleh Nabi untuk berhutang kan, walaupun Nabi punya hutang. Ya. Nah, ini yang banyak terjadi, apalagi cara berhutangnya dengan perkara-perkara yang riba. Ini yang banyak terjadi kalangan kaum muslimin. Kita sabar saja dengan apa yang ada. Ya, kebutuhan itu kan cuma sepiring nasi kan? Iya. Antum punya mobil mewah, punya rumah besar dan sebagainya, gaji 10 juta, antum makan berapa piring? Paling sepiring kan? Itu yang membuat antum kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya gaji 100 juta dengan yang 1 juta makannya sama enggak? Sama, apalagi di Saudi. Di Saudi makan pagi apa sarapan paginya? Semua tamis, baik itu raja maupun orang biasa tamis yang kalau antum pergi umroh itu ada kan tamis roti yang besar itu aja yang kita makan. Sama aja kan 1 real harganya. Nah ini khotifilazan. Kadang-kadang kebutuhan itu menyebabkan kita kebutuhan yang sudah bukan primer ya sekunder atau terstir ini yang menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang haram atau desakan dari istri atau suami. Ini makanya suami istri itu ya belajarlah sama-sama. Ya bahwasanya ini diharamkan oleh Allah. Mari kita rela untuk lapar di dunia demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya tadi Ustaz katakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu riba. Dan kita di masyarakat banyak orang yang karena dibantu dengan dipinjemin itu sebagai ungkapan terima kasih suka kasih hadiah gitu. Kasih hadiah, entah itu berupa makanan, entah itu berupa barang. Apakah itu termasuk riba atau ziyadah? Kalau di awalnya tidak ada syarat dan setelah dia mengembalikan dengan tambahan ini boleh. Nggak ada syarat, nggak ada permintaan, nggak ada akad. Pokoknya inisiatif dari yang tidak bantu itu dia suka kasih hadiah. Ini nggak apa-apa. Jadi kalau inisiatif daripada orang yang meminjam dia memberikan tambahan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di awal dia sudah ada syarat dari yang memberikan pinjaman 5%, 10% ada persentase maka itu yang namanya riba. Tapi kalau tidak ada perjanjian di awal maka itu bukan riba. Ya antum pinjam 1 juta kemudian setelah mengembalikan antum tambah 100.000, ya ini bukan riba namanya. Ya inisiatif dari orang yang meminjam. Tapi tidak ada perjanjian sebelumnya di awal. Atau antum kasih dia barang, tambahan kasih buku atau ngasih apa dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini misalnya anak menggadaikan motor anak gitu Ustaz. Terus uangnya buat usaha, tapi usaha anak tuh nggak jalan Ustaz. Terus anak bilang ke yang menggadai motor anak tuh udah bayarin aja nih motornya gitu. Saya
nggak mampu buat balikin itu gimana? Ya boleh seperti itu. Ya, atau motornya dia jual, terus uang yang antum pinjam diambil untuk harga motor 10 juta, antum gadai dengan 5 juta. Ya, antum investasi uang itu dan antum tidak berhasil dalam bisnisnya, maka ya caranya motor itu biasanya dijual. Ya, dijual dengan harga 10 juta, yang 5 juta diambil kepada orang yang antum gadain, yang 5 juta dikembalikan kepada antum. Seperti itu. Atau tinggal ditambah aja. Antum jual motor itu dengan harga 10 juta, dia tambah 5 juta ke antum, ini juga boleh. Nah, yang seperti ini. Nah, yang ketiga atau yang menggadaikan ini, antum yang ambil uang dari dia, antum gadaikan motor antum, dia mensedekahkan, menghalalkan apa yang diberikan, ini lebih bagus lagi. Wa antasaddaqu khairul lakum. Antum bersedekah itu lebih bagus. Dan ini sebenarnya hakikat gadai itu. Gadai itu kan hukum asalnya menolong. Memberikan pertolongan kepada orang yang kesulitan. Nah, ada yang banyak terjadi di kalangan kita, membeli orang yang lagi kepepet. Nah, ini enggak boleh. Ya. Anak lagi kepepet atau siapa yang lagi kepepet enggak punya duit, akhirnya barangnya dijual dengan harga yang sangat murah. Antum tahu dia kepepet atau antum tunggu-tunggu kapan dia kepepet. Nah, ini enggak boleh khutbah zina. Ini jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercatat di bulan apakah profesi akuntan di suatu perusahaan yang mempunyai perusahaan tersebut misalnya bukan dengan bank yang terkait dengan modal ataupun pengembangan usahanya? Diulang. Terkait dengan golongan tercatat riba, apakah profesi seorang akuntan yang mencatat laporan rugi dan laba dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan itu mempunyai hutang dengan bank terkait dengan modal ataupun dengan pengembangan usaha perusahaan tersebut? Ya, apa? Jadi berkenaan dengan akuntan, ya akunting yang biasanya bermuamalah dengan antara pelaku usaha dan bank. Ya, hukum asalnya dia enggak boleh ya, karena wa ta'awanu 'alal itsmi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan yang keji dan berbuat dosa. Ini hukum asalnya. Ya. Jadi kita menjadi konsultan keuangan atau akunting ya, yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk memudahkan apa yang mereka lakukan. Ini enggak boleh dilakukan ya. Jadi hal-hal yang seperti ini hukumnya haram. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau anak yang sudah ya, atau ada di antara kita yang sudah masuk dalam hal yang tersebut, ya antum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminimalisir ya pekerjaan kita. Jadi semaksimal mungkin kita tidak masuk dalam wilayah-wilayah yang ada di dalamnya perkara-perkara riba. Dicari yang lain, karena ada kan akunting yang halal kan, antum perusahaan yang lain yang antum cuma sekedar menghitung ya sisa laba rugi yang ada pada mereka. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan. Bagaimana dengan hukum dengan konsultan pajak? Atau misalnya kalau misalnya akuntan kan ada dua, ada akuntan dalam perusahaan, ada akuntan yang di luar perusahaan, auditor misalnya. Itu jauh membantu dalam jauh tidak berkaitan sama sekali dengan riba misalnya. Kalau misalnya ada dua Ustaz, satu lagi adalah konsultan pajak, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya wallahu alam, kalau konsultan hakikatnya seperti apa dia kalau konsultan pajak ini di dalamnya? Konsultan pajak biasanya membantu perhitungan pelaporan pajak suatu perusahaan. Misalnya dalam satu tahun perusahaan itu mendapat laba berapa yang harus disetorkan ke negara, itu yang nanti dibantu oleh konsultan pajak tersebut. Jadi menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut ke negara. Ya, doriba ya, ini pernah dilakukan dalam zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ada namanya pajak doriba. Jadi ini boleh ya. Jadi dia menghitung apa yang harus dikeluarkan untuk negara. Dan hal-hal yang seperti ini antum lihat nanti. Teman terkadang konsultan pajak ini kadang bermain juga ya. Jadi antum hindari permainan-permainan.
Kadang-kadang antum menihilkan perusahaan itu cuma untuk menghindari pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Walaupun hukum asal pajak itu nggak boleh. Ya, hukum asal pajak itu nggak boleh. Jadi antum tetap ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Cuman kalau antum masuk dalam perkara yang seperti itu, ini yang harus kita minimalisir ya. Jadi bagaimana kita minimalisir hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Untuk carilah pekerjaan-pekerjaan lain yang jauh dari hal-hal yang seperti ini. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih panjang ya. Jadi hakikatnya seperti apa? Nah, Allah bissawab. Ya sudah ada ini dari panitia, cukup sampai di sini. Ya kalau ada jawaban-jawaban Anda yang kurang berkenan di antum tanya kepada ustaz-ustaz yang lain ya. Ada Dr. Irwan di Tirmizi ya, beliau pakar dalam masalah ekonomi, atau Ustaz Arifin Badri ya. Antum tanya lebih dalam untuk kita bahas ya pembahasan yang seperti ini. Karena ini banyak terjadi di masyarakat kita, dan nasihat anak buat kita semua ya, mari kita cari ya perkara-perkara yang halal ya, amalan-amalan yang halal atau transaksi jual beli yang halal, yang itu bisa menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat. Berkah buat kita di dunia dan surga yang Allah janjikan buat kita di akhirat kelak, dan kita jauhkan segala perkara-perkara yang haram, karena ini akan mengantarkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada namanya siksa kubur, ada namanya fitnah kubur, ada namanya neraka ya, yang azabnya wal iyazubillah, kita akan bagaimana beratnya ini orang-orang yang masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.